Pun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati kasih, kuasa firman Tuhan, sampai pada hari ini, itu bukan karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Sebab itu kita layak mengucap syukur apapun keadaan kita. Sebab Allah bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan rancangan Tuhan bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pagi hari ini jumpa lewat udara. Biarlah hati kita selalu memuji-muji Tuhan, bermazmur, bersukacita di dalam Tuhan, kekuatan kita. Walaupun arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, dan sawah ladang tidak menghasilkan, kambing dan domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Namun hati kita selalu beria-ria di dalam Allah Tuhan kita, sebab Ia membuat kaki kita berjejak-jejak di bukit-bukit kita. Sebab kita tahu bahwasanya kasih setia Allah untuk selama-lamanya, dan rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Setiap pagi kita rasakan. Pagi hari ini saya akan berbagi firman di mana kita harus menuju hati kita kepada kasih Kristus dan pada ketabahan Yesus Kristus Tuhan. Dan jangan kita hidup menuruti hawa nafsu. Kita harus melawan arus dunia ini, tetapi kita harus hidup
di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan, agar kita beroleh perlindungan, kekuatan kemuliaan Allah, agar kita dapat menanggung segala sesuatu dan kita dapat bertahan dan bersyukur di dalam kita mengalami berbagai kesukaran, karena hidup kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami kesusahan, kesukaran di dalam dunia yang gelap bengkok ini, karena dunia ini, saudara terkasih, banyak yang dapat menjatuhkan kita sehingga kita jatuh dalam berbagai pencobaan, terseret oleh daya tipu muslihat dunia yang dikerjakan roh-roh yang bekerja di angkasa, yaitu roh Lucifer. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi, yaitu di 2 Tesalonika 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan, agar kita, pandangan kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada kasih Allah dan kita kepada ketabahan Kristus Juru Selamat kita, yang oleh karena kasih karunia-Nya kita beroleh hidup, beroleh pengharapan, beroleh Roh Kudus yang menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Allah, dalam kebenaran, agar kita beroleh kehidupan yang olehnya kita dikuduskan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan yang kita percayai. Dan firman Tuhan berkata agar kita menjauhi orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menerima ajaran yang telah kita terima, yaitu kebenaran Yesus Kristus, Injil keselamatan kita. Saudara terkasih, kita harus menjauhi semuanya itu yang tidak sefrekuensi dengan kita. Sebab firman Tuhan berkata, dengan apakah orang muda menjaga hidupnya agar tetap bersih? Ialah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Betapa kita harus menunjukkan hati kita kepada kasih Allah, kepada ketabahan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, anak Allah, yang oleh kasih karunia-Nya kita beroleh pengharapan, beroleh kehidupan, dan oleh kekuatan kuasa kemuliaan-Nya kita, saudara terkasih, beroleh hormat dan kemuliaan. Kita dijadikan biji mata-Nya, kita ditebus, saudara terkasih, oleh darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita yang oleh karena dosa kita akan binasa, tetapi oleh karena Yesus Kristus yang telah menanggung segala dosa kita, telah menebus segala dosa kita, kita diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dan kita beroleh hidup yang kekal, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita harus menunjukkan hati kita kepada kasih Allah, pada ketabahan Yesus Kristus Tuhan, yang oleh karena Yesus Kristus Tuhan mengalami penderitaan, saudara terkasih, mati, disalibkan di kayu salib. Begitupun kita harus sabar, tabah dalam dunia yang gelap ini, dalam berbagai macam pencobaan, kesukaran. Kita harus memandang Yesus Kristus
yang terlebih dahulu mengalami. Saudara terkasih, menjadi tauladan bagi kita. Kita tidak sampai mencucurkan darah, saudara terkasih, tetapi Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita, Ia menebus dosa kita. Saudara terkasih, di kayu salib, Ia disalibkan, mati. Saudara terkasih, semuanya itu untuk menebus dosa kita, sehingga kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah Yesus Kristus Tuhan, yaitu darah anak domba Allah. Saudara terkasih, yaitu darah Yesus Kristus anak domba Allah yang telah menebus dosa kita, semerah apapun dosa kita. Saudara terkasih, akan putih seperti salju, asalkan kita mau merendahkan hati, terima Yesus Kristus Tuhan, dan senantiasa hati kita tertuju kepada kasih Allah pada ketabahan Yesus Kristus Tuhan, agar kita dikuduskan oleh Roh Kudus yang telah tercurah bagi kita oleh kebenaran firman yang kita percaya. Kita dituntun untuk berjalan dalam kebenaran, dalam kehendak Allah. Jauhi segala pengajaran yang di luar daripada kebenaran firman Allah, tetapi hiduplah dalam takut akan Tuhan. Beroleh hikmat dari Allah agar kita beroleh roh takut akan Tuhan, agar kita berjalan dalam lindungan Tuhan, dihindari dari berbagai macam pencobaan daripada yang jahat, tetapi kita berjalan dalam kekuatan, dalam kuasa, kemuliaan Allah, dalam kasih setia-Nya yang senantiasa menyertai kita. Sebab kasih Allah begitu tinggi dan begitu luas, begitu dalam bagi kita, melampaui segala akal dan pikiran. Apa yang tidak pernah kita dengar oleh telinga, tak pernah kita lihat oleh mata, tak pernah timbul dalam hati kita, semuanya diberikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan Ia memberikan lebih daripada apa yang kita doakan, harapkan, menurut kekuatan kuasa-Nya yang nyata bekerja dalam hidup kita. Dalam segala apapun, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu mari di akhir zaman ini, apapun keadaan kita, senantiasa kita berjaga-jaga, menjaga hati kita, pikiran kita, agar tertuju kepada kasih Allah, pada ketabahan Yesus Kristus Tuhan. Senantiasa kita berjalan dalam kekuatan kuasa kemuliaan Allah, di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita. Kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan biarlah kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.